Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini Obrolan Pas di sini kembali lagi di hari ini dan bersama saya Iqbal Fatwa. Apa kabar Anda pemirsa Opini? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat, ya bahagia terus, happy selalu dan semua rezekinya lancar jaya. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin ada plan, mungkin mulai dari pendidikannya, ada plan mau sekolah kemana atau juga mau kuliah kemana. Dan yang baru aja lulus kuliah mau kerja di mana, yang sudah kerja mungkin mau jodohnya siapa. Nah, tetap semangat mengejar cita-citanya. Seperti biasa di Pemirsa Opini, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita di obrolan pas di sini yang setiap episodenya selalu menampilkan, mengundang orang-orang yang berbeda yang pastinya kita akan mengangkat tema-tema juga yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan mengangkat satu tema yang keren sekali. Ini adalah satu bentuk event bisa dibilang event gigs. Apalagi untuk anak-anak muda yang hobi menunjukkan ekspresinya, apalagi di bidang musik atau juga seni. Nah, sekarang ini kan di Bengkulu, sebenarnya kalau untuk di kota-kota besar lainnya ini sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu. Nah, di Bengkulu kita baru mulai dan juga baru akan mulai mengembangkan nih event-event dari panggung ke panggung hingga akhirnya nanti timbullah anak-anak muda Bengkulu yang kreatif dari segi musik khususnya. Dan sudah hadir di studio Opini ini ada dua orang teman saya nih yang mereka bergerilya membuat event, juga namanya juga ada unsur-unsur gerilyanya. Kenalkan di sini ada siapa aja? Ada Aska dan juga ada Bintara. Widih, keren. Apa kabar berdua? Sehat Bang, Aman jaya? Aman Jaya. Aman terkendala. Aman terkendala. Aman terkendali ya. Oke. Nah, untuk kalian berdua nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang lebar nih, kesibukannya dulu. Ini kan kalau Bintara ini pemirsa Opini juga teman satu kampus dulu. Wih, berapa tahun silam dulu ya? Sudah 16 tahun. Nah, kalau Aska ini juga ternyata sama loh. Ternyata juga kita satu kampus juga. Nah, kalau Aska ini dulu kita yang ngospek. Ya benar sih. Kita yang ngospek. Kesibukan saat ini? Saat ini kesibukannya di perusahaan F&B lebih. Makan dan minum, Datu mengelola Visit Bengkulu. Oh, oke. Akun sosial media. Kebetulan satu lagi jadi tenaga pengajar. Wih, tenaga pengajar untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Nah, kalau Aska Kak, akhir-akhir ini Kak? Jualan sih Bang. Jualan. Terus banyak kegiatan. Tapi kayak sibuk-sibuk aja. Mondar-mandir, kulur-kilir gitu sih. Harus tetap ada ini ya, Iya, harus ada tetap kegiatan. Terus Bang. Nah, kita akan bahas nih untuk gelanggang gerilya. Ini kan kalian kan membawa satu konsep nih, panggung mini showcase lah kita bilang kan, dari satu kafe ke kafe-kafe yang lainnya. Nah, inisiasi awalnya nih, kita langsung bahas nih pemirsa Opini, teman-teman ini membuat satu konsep, ini satu party atau juga event seru-seruan nih. Awal mulanya kepikiran untuk bikin, wah yuk kita bikin nih. Awal mulanya sih kami kebetulan kan berkecimpung di satu circle tuh. Tongkrongan yang memang lebih ke kreatif industri. Jadi kami kebetulan ada spot untuk membuat satu gigs lebih ke musik. Musik di Bengkulu. Nah, dan dipercayakan dengan kami. Kami juga kebetulan juga profesi kami ini ada profesi masing-masing. Jadi ditawarkan untuk sebuah gigs yang memang lebih ke musik dengan tema Bengkulu. Nah, itulah kami dari situ kami mulai berbenah membuat sesuatu dari masing-masing kami, profesi kami di dalam satu tempat itu tadi. Nah, kebetulan itu juga kegiatan itu juga maksudnya berkecimpung, maksudnya lebih ke circle community, dan lebih ke memang yang aktif di Bengkulu, di kota Bengkulu terutama, dan
industri kreatif. Itu kami ambil juga dari nama gelanggang gerilya ini kayak gelanggang itu sih lebih ke ini sih, lebih ke wadah. Oh, oke. Nah, kalau kita tahu dengar kata-kata gelanggang ini kan yang dalam pikirannya, wah ini pasti banyak ayam-ayam keren-keren nih. Ayam. Gelanggang terus juga gerilya nih. Ya mungkin secara bergerilya gitu ya, dari serangan seperti serangan-serangan sporadis lah kalau kita masukkan ke unsur-unsur kemiliteran bergerilya gitu. Jadi gerilya ini kan gelanggang dan lebih wadah. Ini wadah yang mempertemukan kami juga kan udah lama juga enggak pertemukan lagi circle yang memang basically musik. Oke. Dan musik. Kalau untuk orangnya nih dari tim yang ada di belakang layar gelanggang gerilya ini. Kalau di belakang itu ada sekitar orang 7 sampai 10. Oke. Pertama ada Yurika ada Otoy, ada Zoni dan Nopan, satu lagi ada Dana. Tapi ada 3 orang lagi, ada Aan, ada Arum, ada Manda dan ada Wahyu. Oke. Dari 11 orang di dalam. Oke, dari 11 orang itu. Nah, otomatis kan untuk membuat satu konsep, ini kan dari 11 orang ini kan punya konsep berbeda-beda, seperti kayak Babe kan punya juga konsep berbeda, terus juga Aska juga punya konsep berbeda dan teman-teman lain. Nah, gimana teman-teman ini kan untuk menyatukan konsep itu sehingga terus juga timbul nama gelanggang gerilya. Mungkin sebenarnya ada juga bikin ide, wah mungkin konser apa gitu atau juga mini showcase apa gitu. Nah, yang juga ngasih nama sehingga akhirnya terpilihlah gelanggang gerilya ini. Kalau itu tuh kan di posisi itu kan kami di dalam satu tim itu kan ada porsi masing-masing. Nah, kebetulan kawan-kawan ini kan asupan dari masing-masing circle kawan-kawan inilah, itulah menjadi tercetuslah satu nama, yaitu gelanggang gerilya. Nah, jadi gelanggang gerilya ini lebih ke sebagai pengucapan bahwa ini satu wadah yang kita besarkan bersama untuk lebih bagus lagi seperti apa ke depannya dengan tema apa yang kita mau. Oh, oke. Nah, terus dari ke-11 orang ini kalau di setiap event atau juga setiap acara kan ada unsur-unsur kepanitiaan. Nah, ini siapa aja seperti Aska? Kalau Aska ngurusin apa, Kak? Aska biasanya lebih ke ini sih, Bang. Mastiin elemen event gitu, Bang, talent, terus berarti memang sudah dibagi-bagi. Oh, ini yang ngurusin talent-talent, terus ini yang ngurusin perizinan segala macam, venue. Karena memang dari awal kan tujuannya ini adalah sebenarnya lebih ke program sih, Bang. Program yang ada dijalankan juga di 37 kota lain di Indonesia. Jadi memang ini cuman berbeda-beda nama memang. Oke, berarti ada sponsor. Ada yang, sponsor. Ada sponsor. Oke. Sponsor. Tapi memang memberikan keleluasaan ke anak-anak untuk membuat sesuatu yang maunya kalian. Gitu. Jadi memang kita akhirnya berpikir bahwa coba kita buat sesuatu yang dimana si musisi ini dalam hal ini si talentnya itu memang bisa explore lebih. Jadi memang mereka pikirkan bermusik ini sebagai bukan hanya main band, tapi memang sebagai bentuk seni pertunjukan gitu. Jadi memang dari visualnya, dari audionya mereka maunya seperti apa, mereka mau tampil seperti apa, tapi itu benar-benar kita bebaskan ke si bandnya gitu. Berarti menjadi diri sendiri lah gitu. Benar. Ya. Jadi nggak harus ngikutin selera pasar saat ini. Benar. Jadi mereka bagaimana mereka ingin tampil, seperti itulah mereka akan tampil gitu di gelanggang. Oke, nah juga pemirsa Opini juga yang masih penasaran nih. Nah, sebenarnya kalau untuk gelanggang gerilya sendiri nih, ini memang real untuk satu showcase musik, pertunjukan musik, atau dipadukan sama seni-seni yang lain. Mungkin ada dipadukan seperti ada booth-booth mural, karena kan juga ada Yurika juga masuk di tim gelanggang gerilya nih. Jadi kalau itu memang di konsep ini tadi kan musik, tapi yang berkecimpung dengan musik itu kan ada profesi masing-masing. Nah, itulah kami ada UMKM. Di sana ada yang jual merchandise, di sana ada yang jual makan minuman ringan. Pokoknya kolektifan kami di UMKM. Jadi
di sana kan ajang untuk kita menginfokan bahwa ini sih selain kami ngeband, kami ada kolektifan atau ada merchandise, ada produk yang kami jual untuk dibagi kawan-kawan. Nah, jadi lebih ke ngasih ini kita tempat untuk memperkenalkan. Kadang kawan-kawan yang jualan UMKM dan lainnya kan kurang apa tentang seperti apa ininya kan. Di sana wadah yang mungkin bisa beli langsung. Tentang kadang tuh biasanya di sana merchandise dan produk lain tuh itu limited. Jadi cuma bisa beli di sana. Jadi bukan hanya datang situ terus nikmati musik, tapi para pengunjung, penonton yang datang juga bisa keliling ke booth UMKM yang ada gitu. Seperti tadi merchandise, terus juga merchandise dari Gelanggang Gerilya sendiri. Nah, kalau ditanya seperti ini nih ke teman-teman yang berdua di sini sebagai perwakilan dari yang punya acara nih Gelanggang Gerilya, Bengkulu kita ini kan termasuk telat nih untuk bikin event-event yang bentuk mini-mini showcase gini. Mungkin kalau di kota besar lah seperti Jakarta yang sering tersorot gitu, mereka kan mungkin rutin, mungkin komunitas punk sering bikin di kafe-kafe, terus juga yang komunitas reggae misalnya juga sering. Nah, kalau kita di Bengkulu ini kan nunggu ada event besar, konser gitu, nah baru bisa tampil band-band kita di Bengkulu. Nah, bagaimana menurut kalian nih, kenapa kok bisa Bengkulu kita ini lebih terlambat nih dibandingkan dengan kota-kota lain? Kayaknya begini sih Bang, mungkin selama ini kalau secara intensitas memang jelas kalah. Maksudnya gigs ya atau showcase sama bahas tadi seperti di Jakarta. Kalau kita bandingin Jakarta atau Jogja gitu. Tapi sebenarnya sudah ada di Bengkulu selama ini pergerakan-pergerakan itu. Tapi mungkin dari sisi pengarsipan dalam artian dokumentasinya, terus publikasinya aja Bang yang kurang gitu. Jadi seakan-akan nggak ada gitu. Dan sebenarnya ada, tapi memang intensitasnya masih sedikit gitu. Terus juga belum maksimal untuk ter-up gitu ya ke media-media. Nah, itu dia kita coba perbaiki itu di Gelanggang Gerilya ini. Kita coba bikin sesuatu yang sustain, yang terdokumentasi dengan baik. Jadi paling nggak ada bentuk dokumennya lah Bang, pengarsipan baik video ataupun audio gitu. Foto. Nah lebih lengkapnya lagi nih pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Kita akan lanjut kembali ngobrol bahas seputar dengan Gelanggang Gerilya ini bersama dengan narasumber kita 2 orang di sini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.